Judul yang kami pilih malam ini, Ganjar Prabowo realistis atau utopis? Apakah memang bisa direalisasikan? Atau hanya utopia keinginan semata? Kalau Anda bisa lihat juga dua foto yang kami pilih di belakang ini, yaitu Ganjar dan juga Prabowo. Ini memang kabarnya rencananya ada beberapa partai yang akan mengusung untuk bisa menduetkan pasangan ini sebagai pasangan capres-cawapres. Tapi kalau berdasarkan dengan hasil survei yang memang hingga saat ini beredar, dua sosok ini juga memiliki magnet yang luar biasa untuk masyarakat. Dua-duanya hingga saat ini menjadi sosok yang dipilih oleh masyarakat paling banyak melalui hasil lembaga survei sebagai calon presiden pilihan masyarakat di pemilu 2024 mendatang. Tapi mungkin nggak kemudian di tengah keinginan mereka, ego mereka, termasuk juga ego partai yang mengantarkan para wakilnya menuju kursi RI 1 ini, mereka kemudian berubah menjadi pasangan sebagai capres-cawapres di pemilu mendatang. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya pengamat politik Pak Fahri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahri Ali. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti selain mendengarkan pandangan dari Pak Fahri, kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pandangan dari tokoh-tokoh tiga partai. Ada P3, kemudian juga ada PDIP dan juga ada Gerindra. Tapi sepertinya kami juga masih menunggu untuk bisa terhubung dengan para narasumber. Tapi saya ingin dengar sekali dari Pak Fahri sebagai pembuka diskusi kita. Semalam ini memang Pak Presiden Jokowi mengundang pertemuan dengan para ketua umum parpol. Kalau yang disampaikan kepada masyarakat ini adalah pertemuan hanya sekedar halal bihalal, silaturahmi. Menurut Pak Fahri ada makna lain selain itu? Karena memang sebelumnya dari Pak Romahur Muzi dari P3 mengatakan ini ada maksud tertentu untuk bisa menggandengkan pasangan ini menuju pemilu ke depan. Ya boleh kita bilang halal bihalal politik lah. Karena bagaimanapun presiden, ya seluruh tindakan presiden itu adalah punya implikasi politik gitu. Nah kalau kemudian pertemuannya adalah ketua-ketua umum partai politik, apalagi ada Mbak Mega di situ, ya sudah pastilah tidak bisa kita nafikan itu sebuah halal bihalal politik gitu, atau event halal bihalal yang kemudian diisi oleh percakapan-percakapan politik gitu. Jadi sangat mudahlah kita melihatnya gitu. Baik. Nah, percakapan politik ini kan kemudian banyak politiknya. Tapi menurut Pak Fahri sendiri akan menjurus nggak mengenai pencalonan untuk kedepannya capres-cawapres, termasuk juga mungkin merangkul para partai untuk bisa siapa yang pantas untuk bisa mendampingi Pak Ganjar? Iya betul, itu salah satunya gitu ya. Di sini ada sedikit dalam dua tanda kutip ya anomali ya. Anomali apa itu Pak? Anomalinya itu begini, kan ada Muhaimin kan? Ada kawan saya, Airlangga Hartarto. Lalu siapa lagi? Saya kira sudah dua itu. Lalu pada saat yang sama ada Prabowo Subianto. Nah, ekspektasi yang ditampilkan di sana itu adalah Prabowo seyogianya mendampingi siapa namanya Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar. Ganjar Pranowo gitu. Nah, tetapi sebagai tokoh yang lebih senior, lalu kemudian ratingnya kita bisa katakan seperti itu relatif lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo, maka dia akan berpikir gitu. Nah sementara dua ini ya Muhaimin Iskandar dan kawan saya Airlangga Hartarto itu sama-sama ingin menjadi pendamping dari Ganjar Pranowo gitu. Ini yang saya sebut anomali ya, yang sedang berlangsung. Jadi ada dua pihak ingin sekali, tetapi pihak lain karena pertimbangan politik ya, yang lebih taktis itu tidak segera mengambil keputusan tentang itu. Walaupun sebenarnya endorsement ya, termasuk dari presiden sendiri. Mungkin jatuhnya kepada Prabowo. Baik. Gitu. Nah ini kita juga akan langsung saja mendengarkan suara dari partai-partai politik lainnya. Ada P3, Gerindra dan juga PDIP. Dari P3 ada Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Mas Ahmad Baidowi bisa mendengar suara saya? Ya, Assalamualaikum.
Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awi. Baik, selain Mas Awi, ada dari Gerindra juga Bang Andre Rosiade. Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre sepertinya masih di mute, mungkin bisa minta tolong di unmute karena saya tidak bisa mendengar, masyarakat juga tidak bisa mendengar suara Bang Andre. Malam Bang Andre. Saya mendengar kok suara Putri. Okay. Saya mendengar suara Putri. Baik, kami baru mendengar Bang Andre, mungkin tadi di mute. Nanti Bang Andre bisa berikan pandangannya juga, dan berikutnya juga sudah bergabung dengan kita. Ada Mas Arya Bima dari PDIP. Selamat malam Mas Arya Bima. Salam. Baik. Nah, pertama kita ingin dengar terlebih dahulu dari Mas Awi. Mas Awi, apa yang membuat Pak Romi ini sebelum pertemuan semalam berlangsung, kemudian sudah menyatakan bahwa pertemuan ini untuk bisa menggandengkan Prabowo dengan Ganjar. Betulkah seperti itu? Ya, itu namanya gosip politik. Yang jelas kan gosip-gosip itu tidak terbukti. Yang terbukti hari ini adalah Ganjar Pranowo, belum Ganjar Prabowo gitu. Yang ada itu mah Ganjar Pranowo gitu. Tapi apa perlunya sih ngipas-ngipasin isu itu kemudian dilempar ke publik, Mas Awi? Ya, itu kan sesuatu prediksi politik ya, karena akan bertemu Presiden Jokowi bersama 6 partai politik di suasana halal bihalal. Yang sebelumnya juga ada prakondisi di bulan puasa kemarin, pertemuan di rumah PAN. Waktu itu Bu Mega nggak hadir karena sedang ke luar negeri. Namun demikian, pembicaraan semalam itu tidak hanya persoalan politik, tapi lebih banyak update situasi ekonomi politik terkait juga dengan perkembangan pembangunan dan juga situasi global. Nah, tentu karena di dalamnya para petinggi partai yang hadir, kalau dibilang tidak menyinggung urusan politik, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, semalam memang sempat dibicarakan hal-hal yang berbau politik, tetapi tidak menjadi sebuah keputusan dan tidak mengarah terhadap memasang-masangkan tokoh-tokoh yang sekarang ini ramai dibicarakan di sejumlah media. Karena pada posisi semalam itu Pak Prabowo sebagai capres presiden, Bu Mega dan Pak Mardiono memiliki capres dari yakni Pak Ganjar Pranowo, ada juga capres atas nama Pak Erlangga Hartarto. Jadi semuanya kan sama-sama berkomunikasi satu sama lain dalam konteks tidak membuat kesepakatan, karena ini istana tidak membuat deal-deal politik. Baik, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pandangan PDIP, karena memang Ganjar ini seperti mencari pendamping siapa yang cocok. Banyak yang menjodoh-jodohkan kemudian Pak Ganjar ini dengan si A, si B, si C. Tapi sebelumnya, Bang Andre, bagaimana kemudian salah satu pernyataan ini? Banyak yang kemudian menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, tapi sebagai pendamping dari Pak Ganjar atau sebagai cawapres dari Pak Ganjar, Bang Andre. Ya, baik Putri. Saya juga nggak mengerti kenapa Gus Romi, teman saya itu, menebar hoax kemarin itu loh. Itu yang kita nggak mengerti. Padahal Partai Gerindra dalam Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022, kami sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan alhamdulillah kami sudah mempunyai koalisi yang sangat solid yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pak Prabowo, Partai Gerindra bersama PKB dan Gus Muhaimin. Ya, inilah modal kami untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Dan kami berharap koalisi ini bisa bertambah dengan bergabungnya partai-partai lain. Nah, sambil menunggu bergabungnya partai yang lain, tentu kita terus berkomunikasi sehingga nanti waktu yang pas dan momentum yang tepat, Pak Prabowo akan mengumumkan siapa pendamping beliau menjadi calon wakil presiden, gitu loh. Baik. Nah, saya agak bingung kalau ada wacana atau narasi yang dibangun oleh para pihak mendudukkan Pak Prabowo jadi calon wakil presiden. Perkiraan Bang Andre berapa kemudian keluar pernyataan seperti itu? Karena jadi begini, ini kan menurut saya, dugaan saya, hampir seluruh survei sejak bulan Maret menyatakan Pak Prabowo unggul posisi nomor 1. Bahkan LSI yang hari ini dirilis pun Pak Prabowo dinyatakan unggul, baik untuk 3 nama maupun top of mind. Bahkan head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo jauh unggul, Pak Prabowo dengan Mas Anies pun Pak Prabowo juga jauh unggul. Itu head to head, baik indikator maupun
LSI, indikator yang beberapa hari yang lalu maupun LSI yang baru dirilis hari ini. Baik. Jadi menunjukkan bahwa insya Allah memang rakyat menginginkan Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Baik, mungkin tahan sampai di situ Bang Andre. Survei, ya silakan. Ya mungkin tahan sampai di situ. Mas Awi tadi katanya hoax, bikin hoax. Tapi mungkin nanti Mas Awi bisa berikan pandangan. Tapi berikutnya dari PDIP, Mas Arya Bima, Bang Andre sudah mengatakan kalau dari hasil survei ini Pak Prabowo ini mengungguli dari Pak Ganjar Pranowo yang merupakan calon ataupun capres dari PDIP. Sehingga kemudian nggak bisa kalau Pak Prabowo ini kemudian mendampingi sebagai cawapres Pak Ganjar. Mas Arya Bima. Iya, kalau saya melihat pertemuan di antara para tokoh ini ada narasi besar untuk Indonesia ke depan ya. Kalau Ibu Mega bilang bahwa bakal calon itu menjadi hal yang sangat penting karena pada saat sudah menjadi calon, baik itu calon presiden dan calon wakil presiden, seluruh daya upaya harapan itu ditumpahkan pada calon capres dan cawapres untuk diperjuangkan supaya menang. Dan pada saat menang itulah ibarat itu satu perjuangan di dalam rumah tangga, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki ini kalau sudah akhirnya masuk di dalam ijab kabul, harapannya itu menjadi nah, maka penting sekali pertemuan di antara para tokoh ini membicarakan bakal calon untuk jadikan pasangan ke depan itu betul-betul kalau bahasa Ibu Mega itu untuk Indonesia Raya. Saya yakin betul bahwa betul tadi disampaikan oleh subjektivitas dari Pak Andre, subjektivitas dari Pak Erlangga, subjektivitas dari PDI Perjuangan, bahwa semuanya ingin menjadikan calon presiden dan punya calon wakil presiden. Nah, dalam pertemuan itu arahnya adalah lebih pada bakal calon, bakal orang akan menimbang-nimbang. Tidak hanya sekedar menang kalah secara survei dengan elektoral, tapi sejauh mana persoalan-persoalan bangsa saat ini ke depan itu bisa terselesaikan. Baik. Dan menurut PDI Perjuangan, chemistry dengan kalau kita mau dapat mantu itu kan saya kan mau menikahkan anak saya. Pada saat baca Elron itu kan siapa dia, kemudian backgroundnya seperti apa, ke depan kalau jadi itu negara ini kan dapat di kemana. Itu hal yang lebih penting dibicarakan oleh para tokoh yang kemarin berkumpul di istana. Dan itu adalah negara-negara sejati. Bahwa saya dan Andre dan Kang Awi ini adalah orang-orang lapangan yang membreakdown itu menjadi suatu proses kemenangan. Tapi saya percaya bahwa pertemuan itu lebih dari itu. Lebih dari sekedar siapa wakil dan siapa presiden. Tapi pada saat nanti calon, entah itu Pak Prabowo. Baik, Mas. Ya. Baik. Mas Arya Bima, mungkin saya tahan karena sepertinya juga ada kendala dari audio Mas Arya Bima, masih kami perbaiki. Dan pemirsa, nanti setelah jeda kita juga akan lihat bagaimana pernyataan dari para ketua umum partai-partai politik setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi semalam sesaat lagi. Itu tadi ketua umum partai yang hadir pada pertemuan semalam sudah memberikan informasi kepada kita apa sih sebenarnya diperbincangkan pada acara silaturahmi semalam, dan memang tidak membicarakan mengenai politik praktis. Itu yang dikatakan terakhir diyakinkan oleh Pak Prabowo Subianto, sehingga kemudian mengatakan bahwa mendapatkan titipan yang besar dari Pak Jokowi termasuk juga masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, Mas Awi melanjutkan kembali tadi perbincangan yang sudah sempat kita lakukan sebelum jeda. Disebutkan oleh Bang Andre, Mas Awi, bahwa kemudian kenapa sih Gus Romi itu kemudian menyebarkan hoax seperti itu? Silakan, Mas Awi. Ya, Gus Romi tidak menyebarkan hoax ya. Mungkin beliau dapat informasi yang berbeda, yang saya yakin informasinya juga terpercaya. Soal kemudian tidak menjadi pembahasan, namanya dinamika politik kan setiap saat bisa berubah. Dan kami sudah konfirmasi ke Gus Romi, Gus gimana? Namanya saya memprediksi kan boleh-boleh saja. Toh saya juga mendapatkan sumber, tetapi kalau
pada akhirnya tidak menjadi pembahasan, ya bukan salah saya gitu kan. Dan itu saya kira sah-sah saja orang berpendapat. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh ketua umum partai tadi sudah clear ya, bahwa tidak ada yang namanya pembicaraan capres-cawapres ataupun memasang-masangkan orang pada pertemuan semalam. Karena Presiden Joko Widodo itu taat konstitusi, bahwa yang berhak itu adalah partai politik, bukan di presiden. Soal ada harapan bahwa presiden mendatang melanjutkan keberlangsungan pembangunan dari yang beliau lakukan hari ini, itu saya kira hal yang wajar dititipkan kepada para pemimpin partai. Karena para pemimpin partai inilah penentu jalannya bangsa ke depan. Kalau kita ini ya pelaksana, penerjemah dari apa yang menjadi visi besar tokoh bangsa yang bergabung tadi malam itu. Baik, Bang Andre, bukan menyebarkan hoax, hanya kemudian menyampaikan prediksi semata, Bang Andre. Pandangannya Bang Andre juga bagaimana? Ya, menurut saya seperti yang disampaikan Pak Prabowo hari ini di Jogja ya, beliau berpidato dalam acara PPIR, beliau menyampaikan bahwa beliau akan maju menjadi calon presiden sebentar lagi, bahwa secara peta akan ada 3 pasang calon, yaitu Mas Anies maupun Mas Ganjar, dan beliau mengajak kita semua tidak usah tegang ya, karena Mas Ganjar maupun Mas Anies adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya, mari kita ikuti saja pemilu ini dengan riang dan gembira, dan kita jangan sampai terprovokasi ya, karena sekali lagi 3 tokoh ini, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies adalah 3 tokoh terbaik bangsa. Baik. Jadi jangan sampai kita terprovokasi dan juga jangan sampai kita terpecah belah gitu loh. Itu himbauan Pak Prabowo tadi dalam acara PPR di Jogja. Jadi nggak ada masalah mau 2 pasang, 3 pasang, ayo kita sambut pemilu ini dengan riang dan gembira gitu loh. Baik, statement Bang Andre tadi, Pak Fahri menyatakan bagus, bahwa sudah tertutup kemungkinan untuk bisa mengawinkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, apalagi kemudian menjadikan Pak Prabowo sebagai pendamping cawapres dari Pak Ganjar. Karena itu tadi sudah komitmennya, sudah tekadnya untuk bisa melaju menuju kursi pemilu itu sebagai capres, begitu Pak Fahri? Iya, saya setuju sekali yang disampaikan Prabowo ya tadi, seperti yang dinyatakan oleh Andre, bahwa ketiganya yang dimaksud sini adalah Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, itu adalah anak-anak bangsa yang kebetulan ya tampil ya untuk tahun 2023 plus insya Allah tahun 2024 sebagai calon-calon presiden gitu. Nah, tetapi tekanan Pak Prabowo itu yang penting kita camkan. Jangan karena itu kemudian kita saling bermusuhan gitu. Terimalah ya semuanya itu, hadapilah atau rayakanlah dengan gembira saja gitu. Ini kan problem yang terbesar ya yang dihadapi adalah bahwa para pendukung yang di bawah ini yang kemudian ikut memanas-manaskan ya. Baik. Satu sama lain gitu. Seperti tahun lalu atau pemilu sebelumnya. Seperti pemilu yang sebelumnya dan seterusnya lah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu saya dukung sepenuhnya itu. Karena memang mengkhawatirkan kalau para pemimpin kemudian merasa kemunculan orang lain sebagai ancaman gitu. Nah, Prabowo kemudian memperlihatkan ya kelapangan jiwa untuk mengatakan semua orang berhak untuk tampil gitu. Tetapi kita semua itu adalah sebuah bangsa gitu. Jadi ya kompetisinya tetap harus bersifat fair di dalam konteks ini gitu. Nah, persoalan yang kemudian harus yang menjadi dalam 2 tanda kutip ya ganjalan bagi misalnya kalau yang saya baca ya dari Aryo Bimo tadi, ganjalan yang dirasakan tetapi tidak diungkapkan adalah mencari pasangan Ganjar Pranowo yang pas di antara apa yang disebut dengan koalisi besar itu. Gitu. Nah, jadi yang ditekankan oleh Mbak Mega seperti yang ditafsirkan oleh Aryo Bimo tadi itu adalah bagaimana yang sudah bersatu ini, apa yang disebut koalisi besar itu tidak kemudian berpisah lagi di dalam kontestasi
kepresidenan. Kira-kira begitu yang saya baca gitu. Baik, nanti pernyataan dari Pak Fahri ini bisa dikomentari atau bisa ditanggapi oleh Mas Arya Bima. Tapi setelah jeda, sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih Bang Andre, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan singkat ini. Mas Awi juga terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Sekali lagi terima kasih Mas Awi dan juga Bang Andre. Mas Arya Bima masih lanjut ya, nanti kita bisa dengarkan tanggapan Mas Arya Bima terhadap apa yang disampaikan Pak Fahri. Tapi saat lagi kami segera kembali. Langsung saja kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Arya silakan, tadi ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri sebelum jeda. Bagaimana kemudian dengan kesulitan dari pihak PDIP untuk memilih pendamping bagi Pak Ganjar ini di tengah koalisi yang ada. Silakan. Ya Putri, kalau saya melihat stepnya itu adalah sekarang adalah bakal calon untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dari bakal calon inilah kemudian nanti akan diperjuangkan ya menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Saya melihat bahwa untuk seorang itu menjadi bakal calon sesuai dengan konstitusi ini adalah diusung oleh partai politik. Dan sekarang ini bertemu melakukan silaturahmi dengan berbagai bentuknya adalah cara untuk menentukan bakal calon ini untuk menjadi calon. Nah, saya melihat ada yang orang sudah bicara, kalau calonnya yang akan diperjuangkan nanti ke depan itu adalah misalnya ada wacana Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, itu betul-betul memberikan satu seolah jaminan bahwa setelah nanti menjadi presiden dan wakil presiden misalnya, itu betul-betul akan menjamin ada kemanfaatan seperti yang disampaikan oleh Erlangga, oleh Pak Prabowo, oleh Muhaimin, oleh Bu Mega untuk Indonesia Raya. Yang intinya ada satu, jangan sampai kalau calon presiden menjadi presiden atau calon wakil presiden menjadi wakil presiden, nanti tidak begitu bermanfaat untuk bangsa ini ke depan. Nah, saya melihat ini hal yang positif saja, positif thinking saya. Pertemuan-pertemuan yang selalu diadakan para tokoh ini bentuk bagaimana demokrasi permufakatan itu untuk mencapai konsensus dari bakal calonnya, tidak apa-apa. Kalau bakal calon itu masing-masing partai politik akan melihat dari berbagai dimensi, integritasnya, kompetensinya, wawasannya, juga bagaimana sebagai orang-orang yang di dalam pemerintahan saat ini bisa menjadikan fondasi 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi yang mereka semua ada di dalam ini bisa sustain, bahkan harus ada diferensiasi untuk maju ke depan. Inilah yang menurut saya, Putri dan Bang Fahri, bahwa saat ini stepnya adalah antara yang menjadikan calon dan calonnya siapa, inilah masih ada bentuk-bentuk pertemuan-pertemuan yang saling membangun negosiasi dan konsensus. Tetapi yang harus dihindarkan, kenapa akhirnya Ibu Mega mengambil, sebaiknya kita mengambil posisi kerjasama supaya tidak dikesankan ya, dengan rasa hormat politik dagang sapi. Baik. Nah, kerjasama untuk siapa? Untuk kalau calon presiden dan wakil presiden nanti menjadi presiden dan wakil presiden, itu ada satu kemanfaatan yang begitu besar untuk kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga figur-figur itulah yang nanti akan menjadikan Indonesia ke depan itu lebih baik. Nah, saat ini yang dibicarakan apakah yang menjadikan bakal calon menjadi calon atau calonnya. Ini yang saya melihat kok dinamikanya lebih banyak. Yang banyak berbicara adalah lebih pada partai politik yang menjadikan. Nah, satu step pembicaraan yang lebih bagus adalah pada saat sudah bicara calonnya itu siapa untuk Indonesia ke depan, ya, bukan hanya bicara yang menjadikan calon ini siapa. Kalau yang menjadikan, tentu Gerindra akan berkalkulasi, PD akan berkalkulasi, Golkar akan berkalkulasi, itu hal yang biasa. Tetapi hal yang lebih penting sebenarnya calon yang seperti apa, misalnya dari yang lebih adil ada Bang Fahri, Ali. Ini loh Indonesia ke depan itu apakah Erlangga Prabowo atau Prabowo Caimin atau Ganjar Pranowo Prabowo atau Prabowo Ganjar Pranowo. Saya kira politik dan diskusi yang bagus, asalkan itu Indonesia ke depan. Bahwa masing-masing partai punya kehendak subjektif, pengantin yang paling bagus adalah Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, itu adalah
bangunan narasi-narasi yang tidak hanya sekedar menang kalah atau survei besar mana dan siapa, tapi kemanfaatan untuk nusa dan bangsa dan Indonesia Raya ke depan itu sebaiknya konfigurasi yang seperti apa. Saya kira itu. Baik Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Nanti tentunya setelah jeda juga bisa diberikan pandangan oleh Pak Fahri. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Arya Bima di tengah-tengah kesibukannya mau untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita malam hari ini. Sehat selalu Mas Arya Bima. Selamat malam Pak Fahri. Iya. Malam. Pak Fahri nanti mungkin bisa diberikan tanggapan juga ya sebagai Iya, penutup. Tapi setelah tentunya. jeda berikut ini kami segera kembali. Pemirsa, Anda melihat survei Poltreking, Capres, Cawapres, siapakah kemudian yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat? Anda bisa saksikan sendiri 28,8% kepada pasangan Prabowo Erlangga dan juga 28,3% pasangan Ganjar Anies. Nah berikutnya juga ada ini tren pilihan presiden, simulasi 3 nama jika ada 3 pasangan calon presiden yang memang sejauh ini sudah mendeklarasikan diri akan maju. Seperti kita tahu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Anda bisa lihat bagaimana grafiknya dari waktu ke waktu, siapa yang mengalami peningkatan dan penurunan. Penutup dari perbincangan kita ini juga Pak Fahri, melihat dan juga mendengar apa yang disampaikan oleh perwakilan 3 partai tadi. Seperti apa kira-kira? Jadi saya ingin membuat beberapa proposisi ya dengan percakapan ini tadi. Proposisi pertama adalah meneguhkan apa yang pernah saya katakan di TV One, bahwa Mbak Mega itu adalah ketua umum dari ketua-ketua umum partai politik. Gitu. Jadi pernah saya katakan dulu. Nah kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh dari PDIP tadi, kawan saya Aryo Bimo tadi, itu terlihat sebenarnya Mbak Mega, pertemuan yang berlangsung di istana kemarin itu adalah extension dari kekuatan Mbak Mega. Ini interpretasi saya bahwa Mbak Mega itu masih memandang ya, mengkonseptualisasikan diri dia sebagai ya seorang pemimpin yang punya pandangan terhadap bagaimana nasib bangsa ke depan. Gitu. Nah lalu kemudian kepada siapa dia harus menyampaikan ini? Kepada presiden gitu. Jadi kesan saya dia meminta presiden untuk mengundang para ketua-ketua umum dari koalisi ini gitu. Yang disebut koalisi besar atau apa sajalah gitu. Lalu kemudian Mbak Mega itu menyatakan bahwa ini kita harus bersatu. Jadi ada pandangan tertentu dari Mbak Mega tentang masa depan Indonesia beyond 2024, ya selepas 2024. Betul. Tadi itu. Nah tentang kepemimpinan yang dianggap ideal, disinilah kemungkinan gitu ada usul-usul supaya Ganjar dan Prabowo itu bersatu. Gitu. Baik. Nah yang kedua sedikit sekali saya akan menambahkan, maka yang ingin diciptakan itu adalah, saya menggunakan kata-kata dari Aryo Bimo tadi, tetapi yang saya rumuskan, yang pertama yang ingin mereka lakukan adalah konsensus para elit, lalu berdasarkan konsensus para elit inilah baru diberikan kepada rakyat. Gitu. Silakan Anda memilih gitu setelah ada konsensus dari elit. Gitu. Baik ya. Nah, kira-kira ini gitu. Mungkin terakhir juga Pak Fahri mungkin bisa diberikan pandangan secara singkat. Bagaimana kemudian Pak Fahri memaknai pertemuan antara PKB Demokrat malam ini tadi? Nah, jadi gini, yang pertama saya ingin usulkan kepada Pak SBY supaya ketua umum Partai Demokrat itu dikasih kesempatan. Jadi tidak lagi dibayang-bayangi oleh SBY gitu. Jadi biar saja Muhaimin dengan dengan AHY bertemu dan let them decide gitu. Jadi tidak perlu dibayang-bayangi lagi oleh SBY di dalam konteks ini, yang pertama ya. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, kelihatannya Muhaimin itu masih mencari kemungkinan-kemungkinan baru ya di tengah-tengah peta politik yang kian lama kian jelas. Tadi itu gitu. Nah karena apa? Karena di antara koalisi besar itu tadi
pada dasarnya posisi dia sendiri itu tidak definitif. Dan selalu tidak definitif sebenarnya posisi Muhaimin Iskandar ini, kecuali menjadi ketua umum PKB dalam konteks yang begitu lama gitu. Baik. Ya. Ada satu lagi juga yang saya ingin dengar pendapatnya dari Silakan. Pak Fahri. Ketika kemudian tadi kita menayangkan, mungkin bisa tayangkan lagi kepada pemirsa supaya bisa lebih clear. Tadi ada kami tayangkan hasil survei poll tracking. Nah ini dia, bagaimana melihat ini? Ini adalah simulasi 3 pasangan calon. Kita lihat Prabowo, Erlangga Hartarto, kemudian Ganjar, Sandiaga Uno, dan juga kita lihat Anies Baswedan, Khairul Tanjung. Dengan angka-angka seperti itu, Pak Fahri bagaimana melihatnya? Ya, jadi gini, kalau yang pertama saya lihat itu heavy-nya Prabowo. Maksud saya Prabowo yang mengangkat gitu, heavy-nya ya. Terus yang kedua tadi siapa? Yang kedua tadi adalah Ganjar, kemudian juga Sandiaga Uno pasangannya. Iya, Ganjar tadi berapa tadi? 28,3, 28,8 untuk pasangan Prabowo, 8,3%. Jadi Ganjar, nah ini dia. Iya, jadi Ganjar dengan ini, dengan siapa namanya, dengan Sandi, itu saling mengisi di situ gitu. Nah yang ketiga tadi Anies ya. Anies Baswedan dengan dipasangkan Khairul Tanjung pada simulasi ini. Ini agak menarik nih, tiba-tiba saja muncul Khairul Tanjung, itu oke lah, teman juga gitu. Baik, karena memang semuanya masih serba cair begitu. Betul, Pak Fahri, siapapun bisa dijadikan calon untuk bisa mendampingi para calon presiden ini. Pak Fahri, terima kasih sudah hadir, sudah memberikan pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam, dan pemirsa Ustaz sudah tegas sekali menemani Anda. Kita akan kembali besok ya, 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viala pamit, selamat malam, sampai jumpa.